Hello, shalom bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk materi pendidikan agama Kristen untuk kelas 4. Nah, ini adalah bab ketiga dengan tema mensyukuri kehadiran Allah. Pembelajaran bab 3 kelas 4 pendidikan agama Kristen. Baik, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini ketika kami mulai belajar dengan mendengarkan atau melihat dari video pembelajaran ini, berkati kami sehingga kami bisa mengerti dalam pembelajaran bab keempat ini, bab ketiga. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk dalam literasi Alkitab dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Jadi yang punya Alkitab bisa dibuka Alkitabnya Ratapan pasal 3 ya. Pasal 3 ayat 22 sampai 24. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Nah, setelah kita literasi Alkitab, kita masuk dalam materi kita, yaitu yang pertama tentang pengertian. Coba perhatikan halaman 25. Buka buku halaman 25 dan perhatikan, amatilah gambar yang ada pada halaman 25. Manakah gambar yang menunjukkan perbuatan syukur? Dan apa sih sebenarnya arti dari bersyukur? Nah ya, perhatikan ya. Kata bersyukur ini dalam bahasa Ibrani yaitu yada. Yada itu adalah bersyukur kalau dalam bahasa Ibrani. Artinya kata yang ditulis dalam bentuk piktograf atau gambar tangan dan pintu. Nah, piktograf itu ya, gambar tangan dan pintu. Dengan tangan kita melakukan banyak pekerjaan. Lalu arti pintu itu adalah bagian tenda atau rumah yang memungkinkan kita bergerak keluar masuk rumah. Jadi gambar tangan dan pintu itu digabungkan dalam piktograf yang berarti tangan bergerak. Tangan bergerak diterjemahkan juga dengan kata bersyukur. Nah, artinya perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya di hadapan Tuhan dilakukan dengan memuji dan berterima kasih. Nah, itu dia ya. Lalu, kata bersyukur ini juga dapat berarti berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur juga dapat berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah itu karena sesuatu hal. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang saat ini kita hendak syukuri kepada Tuhan? Nah, pelaku atau yang melakukan ucapan syukur itu adalah manusia karena mengalami pertolongan Tuhan. Nah ya, jadi manusia itu akan bersyukur karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Inilah alasan halnya tadi. Materi yang kedua yaitu tentang mensyukuri adalah menghormati Allah. Bersyukur itu adalah perbuatan yang patut dilakukan. Karena dengan bersyukur, kita menghormati dan menghargai kekuasaan Allah. Bersyukur atas kehadiran Allah juga berarti menghormati dan menghargai semua perbuatan Allah melalui peristiwa yang dialami, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan sekalipun. Bersyukur itu dilakukan setiap saat. Jadi mau suka, mau duka, dan apapun keadaannya.
Nah, apakah kamu sudah bersyukur dalam keadaanmu hari ini? Baik itu suka atau itu duka, kita harus tetap bersyukur di hadapan Tuhan ya. Coba perhatikan halaman 27. Di situ ada cerita tentang kisah tukang panggul sayur dan wanita kaya. Jadi ada cerita di situ halaman 27 paling atas ya. Apa sih yang diajarkan dalam kisah tersebut? Nah, yang diajarkan adalah jika kita hidup dengan tidak bersyukur, maka hidup kita akan menjadi berat. Maka hidup kita akan penuh dengan keluh kesah, dan kita akan mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Itu ya. Sehingga ketika kita melihat cerita dari tukang panggul sayur yang tadi halaman 27 paling atas, mau tukang panggul sayur atau wanita kaya dalam cerita tersebut, mereka tidak mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, itu ya. Jadi itu yang bisa kita baca. Lalu bagaimana sih mensyukuri kehadiran Allah sehingga menjadi sikap menghormati kehadirannya? Nah, silakan baca cerita di yang pertengahan, paragraf pertengahan halaman tetap 27. Kisah tentang Ibu Marni. Nah, coba dibaca dulu. Apa sih ceritanya? Nah, itu ya. Sehingga bisa mendapatkan jawabannya, bagaimana mensyukuri kehadiran Allah dapat menjadi sikap menghormati kehadirannya. Kita masuk dulu ke kisah keluarga Ayub dan Abraham. Nah, tidak asing lagi ya tokoh Ayub dan Abraham. Ayub selalu memberikan korban persembahan kepada Allah sebagai rasa syukur, juga menghormati kehadiran Allah. Dalam Ayub pertama menceritakan bahwa Ayub menjaga kekudusan keluarganya karena menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup keluarganya. Yang kedua, Abraham juga selalu mendirikan mezbah bagi Allah setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat. Ia mensyukuri pimpinan Allah dan mezbah yang didirikan dalam bentuk penghormatannya kepada Allah. Jadi mensyukuri kehadiran Allah dalam setiap peristiwa itu merupakan sikap menghormati dan menghargai kehadiran Allah. 3. Alasan bersyukur kepada Allah. Alkitab senantiasa mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mazmur pasal 136 ayat yang pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Nah, coba lihat, perhatikan halaman 29. Ada sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Nah, anak-anak bisa pelajari lagu itu. Lihat atau dengar di YouTube. Atau mungkin anak-anak juga sudah ada yang tahu lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, yang kau berikan bagi kami. Nah, di situ bisa dilihat bahwa kita mau bersyukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Nah, apa alasanmu mengucap syukur kepada Allah sekarang? Nah, coba diriman ya untuk hari ini ya. Nah, kita belajar dari tokoh Habel. Habel bersyukur kepada Allah itu karena hasil ternaknya itu melimpah. Sehingga ia mengambil anak sulung kambing dombanya yang terbaik loh di sini. Yang terbaik. Lalu menyembelinya sebagai korban persembahan kepada Allah dan Allah mengindahkannya. Mengindahkan ini bisa berarti setuju, senang. Allah suka dengan persembahan Habel. Itu bisa dibaca kembali pada Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Lalu yang kedua tokoh yaitu Nuh. Ya, kalau Nuh ini juga sudah nggak asing lagi ya cerita Nuh ya. Nuh dan air bah. Setelah air bah usai, Nuh menyusun batu itu menjadi mezbah untuk tempat persembahannya. Nuh juga mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari hukuman air bah. Allah menerima persembahan Nuh dan berjanji tidak akan mengutuk bumi lagi karena dosa manusia. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22 bisa dibaca kembali ceritanya. Apa
tandanya? Janji Allah dilambangkan dengan pelangi yang dapat dilihat sampai sekarang. Jadi kalau sudah selesai hujan, anak-anak pernah melihat pelangi, itulah lambang janji Tuhan kepada Nuh pada waktu itu, bahwa ketika ada pelangi itu tandanya Allah tidak akan mengutuk bumi lagi, atau tidak akan ada lagi air bah. Nah, cerita yang ketiga, seorang janda. Kita lihat, seorang perempuan janda yang membawa satu keping uang miliknya ke bait Allah, lalu memberikannya sebagai persembahan. Nah, satu keping uang tersebut adalah jumlah yang sangat sedikit, tetapi itu satu-satunya milik perempuan janda tersebut. Jika ia mempersembahkan uang itu, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Ia memberikan persembahan itu dengan bersyukur, dengan hati yang bersyukur. Maka Allah memandangnya sebagai persembahan yang lebih berarti dan besar nilainya dibandingkan persembahan orang kaya yang memberi karena berkelimpahan. Janda miskin ini tidak takut akan kekurangan. Karena apa? Karena ia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya. Sehingga ia memberikan persembahan. Ia juga memberikan persembahan karena menghormati kehadiran Allah yang selalu memberkati dan memelihara hidupnya. Nah, itu ya. Tuhan juga berkata dalam sebuah perumpamaannya bahwa burung pipit tidak pernah menabur atau menuai, tetapi selalu dipelihara Tuhan. Bukan berarti orang yang percaya boleh bermalas-malasan dan tidak bekerja ya. Sebaliknya memang harus bekerja keras. Tetapi ingat, ada janji pemeliharaan Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 18. Jadi mengucap syukur itu berarti kita bisa menerima semua dengan rasa syukur. Semua orang yang bersyukur kepada Allah pasti memiliki alasan tertentu. Nah, alasan itu dapat berbeda-beda sesuai dengan pengalaman masing-masing orang. Namun yang paling penting adalah ucapan syukur diberikan bukan sebagai balasan atas kehadiran Allah, melainkan itu sebagai ungkapan terima kasih sekaligus memberikan miliknya Tuhan melalui persembahan saat beribadah. Jadi ketika kita beribadah ke gereja, itu jangan lupa kita membawa persembahan sebagai ucapan syukur dan kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Nah, apakah alasanmu memberi persembahan? Dan apa bentuk ucapan syukurmu ketika kamu beribadah di gereja? Apakah kamu memberikan persembahan karena disuruh? Atau karena tidak enak dilihat oleh teman-teman? Nah, itu ya. Atau karena memang bersyukur kepada Tuhan. Coba buka halaman 30. Perhatikan kegiatan pembelajaran yang ada di halaman 30. Nah, pertanyaannya, apa saja yang kamu pelajari? Yang kedua, apakah kamu pernah bersyukur? Nah, silakan isi tabel bagian B-nya pada halaman 31. Untuk sebagai penutup halaman 31, di sini ada penugasan, yaitu isi tabel yang disediakan pada halaman 32. Ada tabel di halaman 32 ya. Lalu refleksinya, buatlah sebuah kartu ucapan terima kasih, give thanks. Nah, boleh di dalam notebook agama atau di drawing book. Oke? Sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Oke, any question? Nah, jika kamu ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di Zoom ya. Sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye bye. Shalom.